Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak Mistami yang soleh dan solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Mistami yang soleh dan solihah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Hello everybody, kembali lagi bersama Miss Tami. Pada kesempatan kali ini, Miss akan menjelaskan tentang alat ukur berat pada pelajaran tematik tema 6 kelas 2. Nanti kalian simak baik-baik video pembelajaran kali ini ya. Tetap semangat belajar dari rumahnya. Sebelum Miss menjelaskan tentang alat ukur berat, di sini Miss akan beritahu terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian dapat mengetahui dan memilih alat ukur berat yang cocok. Lalu yang kedua, kalian dapat mengukur berat benda. Nah, semoga nanti manfaat dari dan tujuan dari pembelajaran ini dapat kalian dapatkan pada video pembelajaran ini ya. Nah, untuk mempelajari tentang alat ukur berat, terlebih dahulu nanti akan dibahas sedikit tentang alat ukur baku. Alat ukur baku merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu benda karena memiliki ukuran tetap. Ya, nah untuk mengukur berat, kita bisa menggunakan alat ukur baku yang disebut dengan timbangan. Timbangan itu merupakan sebuah alat untuk menimbang berat benda agar dapat dibandingkan dengan benda lain. Nah, timbangan juga memiliki macam-macam jenisnya. Jenis timbangan dapat dilihat dari benda yang akan diukurnya. Nanti kalian simak terlebih dahulu tentang jenis-jenis timbangan ya. Nah, sekarang yang akan Miss Tami bahas adalah jenis-jenis timbangan. Jenis timbangan itu dapat dilihat dari benda-benda yang akan diukurnya. Nah, jenis yang pertama itu adalah timbangan pasar atau bisa disebut juga timbangan kodok. Biasanya timbangan pasar ini atau timbangan kodok itu digunakan di pasar untuk menimbang bahan-bahan makanan dan buah-buahan. Biasanya barang-barang atau benda-benda yang ditimbang oleh timbangan pasar adalah beras, gula, gandum, tepung terigu, atau yang lainnya. Nah, alat timbangan ini juga dilengkapi dengan anak batu yang terdiri dari beberapa ukuran seperti 50 gram, 100 gram, 200 gram, 500 gram, 1 kilo, dan 2 kilo. Kapasitas muatannya itu biasanya hanya sampai 10 kilo saja maksimalnya ya. Nah, selanjutnya adalah timbangan badan. Timbangan badan ini digunakan untuk menimbang badan. Nah, biasanya timbangan badan ini digunakan secara diinjak. Nah, lalu timbangan badan ini ada dua jenis, yaitu versi analog dan versi digital. Masing-masing mempunyai keunggulannya sendiri ya. Nah, untuk timbangan badan digital biasanya lebih akurat, tapi mudah rusak. Sedangkan untuk timbangan badan yang analog itu tidak mudah rusak, tapi cara membacanya kadang kurang teliti karena menggunakan indeks jarum dan garis-garis yang rapat. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah timbangan kue. Timbangan kue ini biasanya nih bunda kalian atau mama kalian punya nih untuk menimbang bahan kue seperti terigu, gula, telur, atau bahan-bahan yang lainnya yang nanti akan dijadikan kue saat lebaran. Biasanya nih bunda
ingin buat kue, pasti Bunda menimbang barang-barangnya atau bahan-bahan kuenya menggunakan timbangan kue. Nah, sekarang untuk timbangan jenis keempat adalah timbangan duduk. Nah, biasanya timbangan duduk ini untuk menimbang benda-benda yang ukurannya besar, seperti meja, kursi, lemari, laci, ya. Lalu yang kelima, untuk jenis timbangan digital. Nah, untuk timbangan digital ini digunakan untuk menimbang benda yang menghasilkan berat benda yang akurat, ya. Benda yang akurat. Nah, timbangan digital ini mirip dengan timbangan buah atau bisa diatur sesuai kebutuhannya. Biasanya timbangan digital juga bisa untuk menimbang buah atau menimbang bahan-bahan bangunan seperti baut, paku, dan jenisnya. Lalu yang terakhir adalah timbangan bayi. Timbangan bayi ini digunakan untuk menimbang berat badan bayi yang baru lahir hingga balita yang memiliki berat badan 20 kilo. Biasanya timbangan bayi ini ada di tempat-tempat rumah bersalin, ya, atau di puskesmas dan posyandu. Nah, tadi sudah Miss jelaskan tentang jenis-jenis alat ukur berat, ya, atau macam-macam timbangannya. Ada 6 macam atau 6 jenis timbangan. Sekarang kita akan belajar tentang mengukur berat benda. Nah, satuan yang digunakan dalam timbangan adalah gram atau kita bisa singkat dengan huruf G, dan kilogram atau bisa kita singkat dengan huruf KG, ya. Jadi gram dan kilogram. Nah, 1 kilogram ini setara dengan 1000 gram. Ingat-ingat ya kuncinya, 1 kilogram itu setara dengan 1000 gram. Jadi kalau 2 kilogram berarti 2000 gram. Kalau 3 kilogram berarti 3000 gram, ya. Lalu sekarang nih ada timbangan pasar atau timbangan kodok. Dan tadi ada anak batunya, ya. Anak batunya ini yang besar ini anak batu 1 kilogram. Nah, berarti kalau ada 1 kilo ditambah lagi 1 kilo jadi berapa? 2 kilo. Berarti berat wortel yang pada timbangan pertama adalah 2 kilogram. Sekarang kita lihat pada timbangan yang kedua. Ada 3 anak batu yang satuannya 1 kilogram. Berarti 1 kilo ditambah 1 kilo ditambah 1 kilo lagi menghasilkan 3 kilogram. Jadi berat wortel pada timbangan kedua adalah 3 kilogram. Nah, sekarang untuk timbangan yang ketiga. Ada anak batu, ada 5 dengan satu satuan anak batunya itu 1 kilo. Berarti 1 kilo ditambah 1 kilo ditambah 1 kilo ditambah 1 kilo ditambah 1 kilo lagi menghasilkan 5 kilogram. Jadi berat wortel untuk di timbangan ketiga adalah 5 kilogram. Sekarang nih Miss, kalau misalnya tadi sudah kita timbang dari ketiga timbangan ini wortelnya, nah kita ubah menjadi gram, jadi berapa, Miss? Nah, tadi untuk timbangan yang pertama itu menghasilkan 2 kilogram. Tadi kan 1 kilogram itu 1000 gram. Berarti kalau 2 kilogram berapa? 2000 gram. Nah, sedangkan kalau untuk di timbangan yang kedua, tadi berat wortelnya adalah 3 kilogram. Nah, kalau ke gram berarti menjadi 3000 gram, ya. Selanjutnya, untuk di timbangan terakhir,
tadi sudah kita timbang dan menghasilkan berat wortel 5 kg. Nah, kalau kita ubah ke gram berarti menjadi 5.000 gram. Nah, sampai sini mengerti untuk satuan kilogram dan gram. Nanti kalau untuk yang tidak atau belum mengerti bisa ditanyakan langsung pada Miss Tami ya. Nah, sekarang kita mulai berlatih mengukur berat benda ya. Yang akan kita ukur adalah benda-benda dengan menggunakan timbangan kue. Yang pertama adalah kita akan mengukur berat ikan. Nah, untuk timbangan kue ini satuannya adalah gram ya. Dan dapat dilihat panahnya, dia menunjukkan ke angka berapa. Itu adalah beratnya. Untuk ikan kita lihat panahnya menunjukkan ke angka 600, berarti berat ikannya adalah 600 gram. Sedangkan untuk yang pada gambar tepung tapioka ini beratnya dilihat dari timbangan kue berapa? 1000 gram. Nah, tadi ingat-ingat yang awal, 1000 gram itu setara dengan 1 kilogram ya. Jadi berat tepung tapioka adalah 1 kilogram atau 1000 gram. Selanjutnya untuk timbangan yang ketiga adalah mengukur telur. Nah, kita lihat panah pada timbangan kue itu menunjukkan angka 3000, berarti 3000 gram. Nah, 3000 gram itu setara dengan 3 kilogram. Jadi berat telur adalah 3 kilogram atau bisa disebut 3000 gram. Nah, sekarang kita berlatih mengukur berat benda dengan menggunakan kembali timbangan pasar atau timbangan kodok. Tapi satuan batanya atau satuan batu pada timbangannya itu ada dua. Yang pertama batu yang 1 kilogram dan yang kedua adalah 500 gram. Nah, kita perhatikan di timbangan yang pertama telur ini, kita lihat satuan batunya ada berapa? Ada 21 kilogram dan 500 gram. Jadi 1 ditambah 1 berapa? Satuannya kita samakan ya. Kilogram sama kilogram, gram dan gram. Nah, kilogram ini ada dua. Ada yang 1 kilogram dan 1 kilogram lagi. Kita jumlahkan. Berarti 1 tambah 1 adalah 2 kilogram. Nah, yang satu lagi sisa 500 gram. Jadi berat telur adalah 2 kilogram 500 gram atau setara dengan 2500 gram. Kenapa 2500 gram? Ada yang tahu? Karena 2 kilogram itu setara dengan 2000 gram, lalu kita jumlahkan dengan 500 gram menghasilkan 2500 gram. Nah, untuk yang kedua ada gula, kita timbang dengan timbangan pasar. Ada batu timbangannya itu 2500 gram dan 1 kilogram. Nah, kita tadi jumlahkan yang sama, kilogram dengan kilogram, gram dengan gram. Nah, karena yang ada dua itu gram, satuan gram, jadi kita jumlahkannya yang satuan gram ya. 500 ditambah 500 berapa? 1000 gram. Nah, 1000 gram itu sama dengan 1000 gram di awal. 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram. Nah, 1 kilogram ditambah 1 kilogram menghasilkan 2 kilogram. Nah, 2 kilogram juga setara dengan 200
gram ya. Jadi 500 tambah 500 1000. Nah, 1000 terus 1 kilogram itu setara dengan 1000 gram. Berarti 1000 ditambah 1000 jadinya 2000 gram atau sama dengan 2 kilogram. Nah, sekarang kita coba untuk menghitung berat benda ya. Coba kalian perhatikan contoh di bawah ini. Ibu membeli telur sebanyak 3 kilogram. Setiap kilogram berisi 7 butir telur. Nah, berapa banyak telur yang dibeli ibu? Nah, kalian perhatikan gambar telur ya. Masing-masing bongkahan telur ini memiliki berat 1 kilo. Nah, karena dia ada 3 bongkahan, berarti berat telur seluruhnya adalah 3 kilogram. Nah, kita hitung untuk 1 kilogram adalah berapa telur? 7 telur. Nah, kalau untuk 3 kilogram, tinggal kalian jumlahkan semua telurnya atau dapat kalian kalikan dengan 3 kilogram dikali 7 butir telur. 3 dikali 7 berapa? Coba kalian ingat-ingat lagi untuk perkalian 3-nya ya. Nah, 3 dikali 7 sama dengan 21. Jadi, banyak telur yang dibeli ibu adalah 21 butir telur dan sebanyak 3 kilogram. Oke, untuk menghitung berat telur atau berat benda ini berat telur ya. Semoga nanti kalian dapat mengerjakan soal dalam menghitung berat benda dengan baik dan benar ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti kalian tanyakan kepada Miss Tami langsung. Nah, sekian untuk pembelajaran kali ini mengenai alat ukur berat ya. Semoga apa yang sudah Miss sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan dapat ditanyakan langsung kepada Miss Tami. Miss Tami mohon maaf apabila ada kesalahan ucap atau kesalahan dalam penyampaian materi yang tadi Miss sudah sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Tetap semangat belajar dari rumah dan tetap menjaga kesehatan. Semangat belajarnya walaupun hanya dari rumah dan tetap menjaga kesehatan. Lalu tetap melaksanakan protokol kesehatan yaitu 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sekian yang dapat Miss sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.